Pasca membuat laporan polisi terhadap Alvin Lim di Polda Metro Jaya, kemarin Novi pun menyambangi Komnas Perempuan untuk membuat pengaduan terkait ungkapan Alvin Lim atas dirinya yang dituding telah melakukan pelecehan kepada perempuan secara verbal. Lantas benarkah Komnas Perempuan menyarankan Novi untuk segera membuat laporan polisi atas Alvin Lim? Lalu, seperti apa tanggapan pihak Novi terkait sanggahan dari Alvin Lim atas apa yang telah diungkapkannya, bahwa itu bukan pernyataan melainkan sebuah pertanyaan? Seperti apa laporan polisi yang dilayangkan oleh Alvin Lim dan Agus Salim atas Pratiwi Novianti di Mabes Polri kemarin? Dan seperti apa pula Alvin Lim menanggapi aksi Novi yang menyambangi Komnas Perempuan? Seperti apa pula Alvin Lim menanggapi laporan polisi advokat Herwanto atas dirinya? Benarkah Alvin Lim akan mengambil tindakan hukum tandingan atas Herwanto? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah kisru donasi 1,5 miliar rupiah untuk pengobatan Agus Salim selesai, kini timbul masalah baru antara Novi versus Agus Salim dan juga Alvin Lim terkait masalah harkat dan martabat manusia. Novi yang merasa dilecehkan secara verbal oleh pernyataan dari Alvin Lim. Kemarin, Novi yang didampingi kuasa hukumnya terlihat mendatangi Komnas Perempuan untuk meminta atensi atas perkataan dari Alvin yang diduga telah melecehkan dirinya secara verbal. Sebelum menyambangi Komnas Perempuan, Novi pun sudah membuat laporan polisi atas Alvin Lim dan menjeratnya dengan Undang-Undang ITE. Rupanya, kedatangan Novi dan kuasa hukumnya ke Komnas Perempuan kemarin hanya untuk berkonsultasi. Setelah berkonsultasi dengan Komnas Perempuan, Novi pun menjadi tenang dan akan mengikuti proses ke depannya dengan baik. Iya Bang. Oke. Yang terbaik ya. Mundurin ya. Ini ada serangan dari Alvin Lim berarti saya kedatangan sini teh. Iya. Nanti ya, pas dari dalam ya Iya. teman-teman. Dulu yuk. Tapi hari ini sehat ya teh? Ya saya alhamdulillah. Yang jelas sih kedatangan kami di sini meminta atensi. Iya, inilah menceritakan kronologi terkait dugaan pelecehan secara non fisik atau verbal yang dilakukan oleh AL ya belakangan ini yang memang sudah dilaporkan perihal ITE-nya ya gitu. Nah jadi sifatnya konsultasi lah gitu ke Komnas Perempuan. Ada beberapa komisionernya yang nanti bisa ditanyakan lagi kalau untuk Komnas Perempuannya langsung ke humasnya. Responnya yang pasti sesuai dengan tugas dan fungsinya Komnas Perempuan, yaitu mempelajari kronologi. Kalau memang sesuai dengan SOP-nya, lengkap sesuai dengan SOP Komnas, itu akan diberikan rekomendasi kepada APH atau aparat penegak hukum untuk benar-benar ditangani secara profesional ya, karena untuk melindungi perempuan. Alhamdulillah sudah lega. Kita ikuti prosesnya aja ya. Dan kemarin, usai menemui pihak Komnas Perempuan, Novi mengaku sedih atas ungkapan Alvin Lim tentang dirinya. Tapi, untuk menghadapi langkah Agus dan Alvin Lim, Novi mengaku mentalnya pun tidak boleh down agar bisa melewati semua proses dengan baik. Ya, efek jerah sudah merugikan ya, karena dengan statement itu anak saya jadi dibully ya. Bahkan banyak juga nanya sama wali kelasnya tentang apa
narkoba dan lain-lain. Novi sempat down mentalnya dengan pernyataan dari Alvin Lim. Sedih, tapi mental nggak boleh down. Berarti tidak akan mau berdamai nih Teh, akan tetap proses hukum. Jalan terus ya. Kuasa hukum Novi mengakui bahwa kedatangan mereka di Komnas Perempuan bertujuan untuk membuat pengaduan terkait apa yang diharapkan oleh Alvin di sosial media yang dinilai oleh pihak Novi telah memojokkan harkat serta martabat Novi sebagai perempuan. Kuasa hukum Novi juga menilai apa yang diungkapkan oleh Alvin sangat meragukan kemampuan seorang perempuan untuk berdiri teguh di kakinya sendiri. Sehingga pihak Novi pun menyesalkan apa yang diungkapkan oleh Alvin Lim yang dinilainya terlalu lantang menyebut jika pekerjaan Novi yang tidak pantas. Kehadiran Novi di Komnas Perempuan kemarin sekaligus menyerahkan semua bukti berupa rekaman serta bukti tertulis satu bundel. Dengan mengadu ke Komnas Perempuan, Novi sebagai perempuan bisa terlindungi serta dalam proses berhadapan dengan hukum itu juga sesuai dengan aturan, bahkan tidak melebar lebih luas. Diungkapkan oleh pihak Novi bahwa Komnas Perempuan memang tidak memberi jaminan, tetapi bisa memberi dukungan kepada Novi. Dan setelah berkonsultasi dengan Komnas Perempuan, Novi pun disarankan untuk segera membuat laporan polisi atas Alvin Lim. Perempuan dalam rangka apa, Mbak? Hari ini bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia ya. Kemudian kami ke Komnas Perempuan untuk melakukan pengaduan. Terkait permasalahan dengan siapa, Mbak? Apa aja sih? Nanti teman-teman kita masuk dulu ya. Terkait atas ini dari Alvin Lim atau? Iya betul. Terkait AL. Seperti teman-teman saksikan, banyak kemudian yang menyampaikan statement yang kemudian memojokkan harkat martabat sebagai perempuan ya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi, baik itu kepada Teknovi maupun kepada perempuan-perempuan Indonesia. Bagaimana kemudian seorang oknum advokat dalam hal ini inisial AL ya sangat meragukan kemampuan seorang perempuan untuk berdiri teguh gitu di kakinya sendiri, sehingga mereka kemudian menyampaikan bahwa dengan lantangnya ya menyampaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak pantas ya. Kami menyerahkan bukti-bukti baik itu rekaman maupun kemudian bukti secara tertulis. Pasti hak-haknya sebagai perempuan itu bisa terlindungi gitu kan, dan dalam proses berhadapan dengan hukum itu juga sesuai dengan aturan dan bahkan tidak ada yang melebar lebih luas lagi gitu. Tidak memberikan jaminan tapi kemudian dukungan ya. Bentuknya kalau Komnas Perempuan itu dukungan terhadap institusi terkait ya, baik ini dalam hal kepolisian maupun pemerintah. Kuasa hukum Novi juga menilai jika pernyataan Alvin Lim yang menyebut secara personal bukanlah sebuah pertanyaan, tapi merupakan tuduhan terhadap Novi. Karena itu, Novi mendapat rekomendasi dari Komnas Perempuan untuk segera membuat laporan polisi atas Alvin. Pasalnya, pihak Novi melihat dugaan pelecehan secara verbal yang dikatakan Alvin Lim bukan menjadi masalah personal, tapi sudah menjadi masalah nasional karena bisa merusak citra perempuan Indonesia secara umum. Kuasa hukum Novi juga mengklaim bahwa menyebar keburukan orang itu bukanlah sebuah pertanyaan, tapi suatu tuduhan. Sejauh tadi sih kami mendengar pendapat banyak kemudian yang disarankan untuk melaporkan lanjutan ya. Jadi bertanya dan menuduh itu berbeda. Kalau bertanya tidak perlu menjelaskan pendapatan orang, ya kan? Kalau sudah menjelaskan pendapatan orang, lalu kemudian mengucapkan kata dengan secara ya kata dia personal, lalu sebut nama, itu bukan bertanya lagi. Itu sudah langsung menuduh. Intinya kan hari ini kita tunggu dulu ya kan satu persatu ya, pasti rekomendasi dari Komnas dikirimkan dalam hal ya kami mendesak juga untuk laporan polisi dipercepat dan lain-lain. Pasti yang lainnya pasti kita jalan karena sesuai dengan hal ini sudah menjadi bukan rahasia umum. Ini masalah nasional dan ini merusak ya perempuan secara umum. Kami akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan prosedur hukum terhadap prinsipal kami, klien kami yang menjadi korban, perempuan korban dalam hal ini gitu. Nah, supaya ini jadi pembelajaran buat kita semua, jadi edukasi yang baik buat seluruh masyarakat Indonesia.
Di samping juga bahwa kita punya Komnas Perempuan yang memberikan edukasi dan memberikan rekomendasi sesuai dengan aturan-aturan yang baik. Mengejutkan, langkah Novi mendatangi Komnas Perempuan untuk berkonsultasi, membuat pengaduan, hingga meminta perlindungan. Lantas apa yang membuat Agus Salim dan juga Alvin Lim melaporkan Novi ke Mabes Polri kemarin? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Di satu sisi, kisru yang terjadi antara Agus Salim dan Alvin versus Novi kini kian keruh. Dan kemarin, Agus Salim dan Alvin Lim telah membuat laporan polisi berbeda atas Novi di Mabes Polri. Selain Novi, ada beberapa pihak lainnya yang dipolisikan Agus dan Alvin Lim dalam laporan polisinya. Terkait laporan polisi yang ditempuhnya terhadap Novi, Agus pun memilih bungkam ketika ia tiba di Mabes Polri didampingi oleh istri tercintanya. Di sisi lain, Alvin Lim juga memberikan responnya atas langkah Novi yang mendatangi Komnas Perempuan. Ia pun tidak mempermasalahkan langkah Novi untuk mendatangi Komnas Perempuan. Karena menurutnya, dengan Novi mendatangi Komnas Perempuan, nantinya Novi pun akan dimintai klarifikasi dan tidak akan ada tindakan apapun. Menurut Alvin, jika nanti ia dipanggil, ia pun akan menjelaskan bahwa Novi tidak mengerti bahasa Indonesia dan menunjukkan bukti pernyataannya dari video YouTube-nya. Alvin, sebelah sini aja. Opening dulu. Pak Alvin, sedikit statement dulu. Agus, gimana nih Gus? Datang ke Mabes ngapain Gus? Agus gimana kondisinya Gus? Gus sehat Gus. Dari sini aja. Tuh ya. Oh ya teman-teman. Gus, gimana Gus? Aduh. Astagfirullahaladzim. Gus, mantap sini dulu Gus. Agus dada-dada ya. Ya, ada Novi, ada juga asam lambung melanda, itu nggak tahu namanya siapa, Christine atau siapa. Satu lagi Yoloina ya, jadi 3 terlapor yang kita laporin pasalnya ITE. Kita pelapor, Agus juga pelapor. Terima, sudah diketik. Untuk Pratiwi Novi juga dilaporkan. 3 LP ya, dilaporin Mbak Mas. Jadi Pratiwi Novi, asam lambung melanda sama Yoloina. Kan meminya itu menyerupai Agus situ. Jadi Agus salah satu korban lah situ. Ya, karena yang video joget-joget itu kan yang pakai perban kan, itu menyerupai Agus itu. Jadi itu konten memang dibikin untuk mencemarkan, menghina, ya, mengejek disabilitas. Jadi ya kita ajak Agus biar supaya Agus tuh tahu bahwa dialah yang diledekin di situ. Dan dia juga jadi saksi korban ya. Apakah ini terkait laporan sendiri, apakah memang dari Agus ya sendiri yang ingin melaporkan pihak-pihak tertentu atau dari Bang Alvin sendiri yang melaporkan pihak tersebut? Jadi tentu dari nasihat dari kuasa hukum ya, karena saya dapat surat kuasa resmi di situ dan tujuannya agar supaya konten-konten ini stop, itu aja sih. Jadi kalau misalnya mereka minta maaf, mereka hapus kontennya, kita bersedia cabut laporan karena memang tujuan kita bukan mau mempidanakan orang, tapi tujuannya agar supaya
media sosial ini janganlah dipenuhi dengan hal-hal yang seperti itu ya. Nggak masalah sih kalau dia ke Komnas HAM, ya ke Komnas HAM aja. Komnas HAM nggak bisa ngapa-ngapain. Komnas Perempuan nggak bisa ngapa-ngapain kok di situ ya. Paling mereka biasanya yang mereka lakukan panggil untuk klarifikasi, udah itu doang. Nggak bisa ada penindakan dan nggak bisa ada apa-apa di situ ya, karena memang tujuan mereka seperti itu ya. Dan lagi saya kalau dipanggil saya tinggal simpel bilang, kamu ngerti bahasa Indonesia nggak? Ini video saya jelas mas ya, video saya yang dipermasalahkan sama Novi ini, saya nggak tahu teman-teman sudah nonton belum videonya. Ini saya udah cut cuma 1 menit doang, jadi teman-teman bisa lihat nih 1 menit ya. Seberapa kaya dia nanya. Dari mana uangnya, nanya kan. Kalau tidak bilang dari uang sendiri ya, berarti bukan dari donasi nih. Bukan dari donasi. Kan uang orang lain, uang dari donatur, dia bilang uang dia sendiri. Uang dia sendiri dia kerja apa? Kerja apa? Nanya. Apakah dia kerja sebagai? Apakah? Dia kerja sebagai? Kan nanya kita. Karena apa saya menanya? Ya kan, karena saya bingung uangnya dari mana. Boleh dong orang bingung dong kalau kita punya tetangga tiba-tiba punya mobil mewah, kita nanya, bang, izin bang, itu mobil dari mana? Korupsi bukan, misalnya nanya kan? Ya kalau memang bukan tinggal jawab aja bukan. Udah simpel gitu loh. Kenapa mesti tersinggung ya? Sementara itu, laporan polisi yang dibuat Agus dan Alvin atas Novi di Mabes Polri kemarin ditanggapi santai oleh pihak Novi. Pihak Novi tidak mempermasalahkan langkah hukum yang dilakukan Agus dan Alvin Lim. Bahkan, menurut pihak Novi, mereka pun mempersilakan Agus dan juga Alvin Lim untuk membuat laporan polisi karena hal tersebut adalah hak setiap warga negara yang telah dijamin oleh undang-undang. Hari ini kabarnya mau dilaporkan juga teh sama Alvin Lim dan Agus ke Mabes Polri. Yang terbaik aja doain ya. Sampai Walaupun hari ini dilaporkan gimana teh? Ya nggak apa-apa, itu haknya. Itu hak dia ya. Hak setiap warga negara dalam hak itu dijamin oleh undang-undang. Hak secara itu terserah. Intinya apapun yang dia laporkan, dan laporan sebelumnya sudah kita sama-sama tahu ya kan. Ini adalah badan hukum dan kegiatan penyelenggaraan Novi sebagai ketua yayasan itu dijamin oleh undang-undang. Itu aja. Mengejutkan, langkah Agus Salim dan Alvin Lim melaporkan Novi ke Mabes Polri karena diduga melakukan ujaran kebencian terhadap disabilitas. Lantas, seperti apa pula tanggapan Alvin Lim atas laporan polisi yang dibuat oleh advokat Herwanto terhadap dirinya? Alvin Lim akhirnya menanggapi laporan polisi dari advokat Herwanto ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dan menjerat Alvin Lim dengan Undang-Undang Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat 4. Atas laporan polisi Herwanto tersebut, Alvin Lim mengaku akan membuat laporan polisi tandingan terhadap Herwanto. Menurut Alvin Lim, perseteruan keduanya berawal dari aksi saling ejek. Jadi, kenapa kok sekarang banyak advokat yang hadir? Karena begini, ada kalimatnya, ya. Oh, advokat kondang ini mengatakan seperti ini. Nah, itu menurut dia advokat kondang yang benar, kan kira-kira begitu. Advokat yang tidak sepaham dengan pendapat hukum dia, advokatnya tolol, goblok, dia bilang gitu kan. Nah, sekarang ini advokat hadir di sini semua nih. Nah, ini sepakat kita ya menganalisa bahwa perkara ini Novi di pihak yang benar. Nah, jadi menurut analisa dia, ya kemungkinan dugaan kita ini tolol semua kan, goblok semua. Yang kedua, dengan lantangnya dia, wah menyebut nama saya Herwanto, bahkan dia bilang wow, ya. Siapa dia nggak kenal, saya nggak tahu dia jadi advokatnya kapan, ya. Padahal harusnya dia komentari hal-hal yang baik-baik saja. Saya ingatkan lagi, jangan bawa-bawa sara, ya. Berulang-ulang kali dia menyebut-nyebut, saya lihat videonya itu berulang kali menyebut naga, bahkan dia sempat menyebutkan nama etis, ya, dia sebut Ibu Mila, dia sebut nama ini macam-macam aja ini orang ya.
Jadi hari ini saya sudah resmi ya, secara pribadi saya sudah melaporkan. Nah, ini laporannya. Laporannya apa, Bang? Nah, laporannya nih, Bang. Ini saya tunjukkan surat tanda bukti lapor dugaan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik. Pasal 45 ayat 4 Junto 27A dan atau pasal 45B Junto pasal 29 yang terjadi di Jalan RT RW titik koordinat Tengah Tinggi Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 30 November dengan terlapor atas nama Alvin Lim. Uraian kejadian pelaporan selaku korban menerangkan bahwa berawal pada saat korban membuat pernyataan terkait pandangan hukum. Kemudian pernyataan tersebut ditanggapi oleh terlapor dengan cacian dan ancaman oleh terlapor melalui channel YouTube Quotient TV. Atas kejadian tersebut, korban merasa dicemarkan nama baiknya dan terancam. Selanjutnya pelapor mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat laporan. Ya kan, ini kan saling mengejek antara dia sama saya. Dia ngejek saya ngejek dia kan hal yang normal. Jadi kalau dia laporin saya karena ngejek dia, saya juga akan laporin dia karena mengejek saya. Itu aja. Ya, oke, thank you teman-teman. Nanti Pak, kita lihat di situ cuma gimana ya, lucu kayak kanak-kanakan aja gitu loh. Kalau berdebat kok lapor polisi, kalau berdebat lapor polisi. Jadi polisi ini ngurusin rudungannya orang-orang kayak begitu, kan lucu. Kalau memang dia nggak suka pendapat saya, misalnya saya bilang bodoh, ya lu bilang aja lagi bodoh, kan beres di situ. Dan Herwanto pun juga dalam videonya juga ada ngatain saya bodoh. Jadi karena dia bilang saya dilaporin karena ngatain dia bodoh, saya juga akan laporkan hal yang sama. Sedang kita bikin transkripnya ya. Jadi dalam minggu-minggu ini saya pribadi akan laporin Herwanto juga. Laporin banyakan, 1000 laporan kalau perlu di situ. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.